Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Saya selaku ketua kelompok 18. Nama saya Nicholas Piring Simanjuntak dengan NIM 121370188 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Putra Nur Sandri dengan NIM 121370180 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, saya Gwenny Marcella dengan NIM 121370197 dari Prodi Teknik Pertambangan. Dalam C++, cout mengirimkan output yang diformat ke perangkat output standar. Kami menggunakan objek cout bersama dengan operator untuk menampilkan output. Output atau keluaran adalah aktivitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna. Dari tampilan pada layar pada baris ke-16, kami membuat sebuah perintah komentar sebagai informasi rumus-rumus yang akan digunakan dalam program. Di sini, kami menggunakan rumus menghitung rencana umur tambang seperti yang telah dijelaskan pada layar. Di setiap cout-nya, kami mengoutputkan informasi mengenai materi dan juga rumus-rumus yang kami tuangkan ke dalam program. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Percabangan atau branching di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Pada pemrograman yang tertampil pada layar, kami menggunakan keyword if, else, dan else if sebagai program yang memberikan pilihan kepada pengguna untuk memasukkan elevasi antara 90 sampai 120. Dan masing-masing ketentuannya mendapatkan volume ore dan waste yang nilainya berbeda. Lalu, kami tetapkan nilai volume ore dan waste sebesar 40.000 jika pengguna tidak menginputkan nilai elevasi sesuai di atas. Di sini, operator perbandingan yang kami gunakan adalah tanda dan sebagai syarat mutlak ketika pengguna memilih interval elevasi. Sintak if dan else if yang kami gunakan seperti pada program kami merupakan interval elevasi 90 sampai 120 dan merupakan opsi kepada pengguna untuk memilih elevasi serta ditutup else jika pengguna tidak memasukkan nilai elevasi di program kami. Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Dalam bahasa C, terdapat beberapa macam struktur kendali perulangan, antara lain for, do while, dan while. Yang pertama, instruksi for digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan statement atau perintah dengan jumlah pengulangan yang telah diketahui. Instruksi do while digunakan untuk mengulang suatu statement atau perintah selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau bernilai benar. Instruksi while digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka statement atau perintah yang dideklarasikan dalam perulangan while tidak akan diulang. Pada dua gambar di atas, menggunakan konsep perulangan untuk menentukan nilai tonase ore dan tonase waste menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada perulangan pertama, menggunakan nested for atau for bersarang untuk menentukan nilai tonase ore. Pada for pertama, dimulai dengan sebuah variabel yang diberi nama awal dengan tipe data float yang nantinya akan dieksekusi dengan rumus untuk mendapatkan tonase ore. Oleh karena itu, variabel awal ditetapkan nilainya adalah 0, karena nilai 0 dapat dengan mudah dirubah. Kemudian setelah kondisi for terpenuhi, dibuat sebuah percabangan yang sesuai dengan nilai volume ore yang didapat agar mendapat nilai density ore. Lalu, masuk pada bagian for yang kedua, setelah kondisi terpenuhi, variabel loss akan dijadikan ke dalam persen, dan kemudian rumus dijalankan sesuai gambar di atas. Terakhir, digunakan keyword break ketika rumus berhasil dieksekusi dan agar perulangan berhenti berjalan. Pada perulangan kedua, menggunakan keyword while untuk menentukan nilai tonase waste. Pertama, membuat sebuah variabel dengan nama awal 2, yang nantinya akan dieksekusi dengan rumus hingga dapatkan nilai tonase waste. Oleh karena itu, ditetapkan nilai awalnya adalah 0, karena nilai 0 dapat dengan mudah dirubah. Kemudian masuk ke dalam while, setelah kondisi terpenuhi akan diberikan sebuah percabangan sebagai pilihan kondisi dari nilai volume waste untuk mendapatkan density waste. Setelah itu, variabel awal 2 dieksekusi dengan rumus, dan tonase ore pun akan dioutputkan. Terakhir, terdapat keyword break ketika rumus berhasil dieksekusi dan agar perulangan berhenti berjalan. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat.
Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada baris 178 dan 191 yang diberikan di atas, kami memberikan perintah komentar di mana baris 178 merupakan tempat menghitung umur tambang akhir, dan pada baris 191 merupakan tempat menampung semua data yang telah diperoleh dengan menggunakan konsep array. Pada perintah array, masukkan semua variabel yang mengacu pada perhitungan di atas sehingga di-outputkan semua data di akhir dengan konsep array ini agar mudah dilihat dan mudah diselidiki. Sintaks array yang digunakan adalah indeks 0 sampai dengan 5 untuk menampung data di atas. Pertama, indeks 0 yang merupakan elevasi pertama, indeks 1 yang merupakan elevasi kedua, indeks 2 yang merupakan nilai tonase ore, indeks 3 yang merupakan nilai tonase waste, dan yang terakhir indeks 4 yang merupakan nilai umur tambang akhir. Pertama-tama, kita akan memilih elevasi untuk tonase ore. Tetapi sebelum kita memilih sebuah elevasi, kita harus membaca catatannya terlebih dahulu. Jika elevasi antara 90 sampai 120, maka nilai volume ore yang akan kita dapatkan yaitu sesuai dengan data program C++ kami. Tetapi jika kamu tidak memilih elevasi antara 90 sampai 120, maka nilai volume ore yang akan didapatkan yaitu 40.000. Maka di sini saya akan memasukkan sebuah elevasi 95. Ketika saya memasukkan elevasi 95, maka volume ore yang kita dapatkan adalah 10.188. Setelah itu kita akan menghitung tonase ore. Maka berdasarkan rumus, nilai tonase ore yang kita dapatkan adalah 30.564. Kemudian kita akan menghitung tonase waste. Sebelum kita memasukkan sebuah elevasi, kita harus membaca catatannya terlebih dahulu. Tetapi catatan untuk tonase waste sama dengan catatan untuk tonase ore. Jadi saya akan langsung masukkan sebuah elevasinya, yaitu 130. Ketika saya masukkan elevasinya 130, maka volume waste yang saya dapatkan adalah 40.000. Sesuai dengan yang tertera pada catatan, jika kamu tidak memilih elevasi antara 90 sampai 120, maka nilai volume yang akan kamu dapatkan adalah 40.000. Setelah itu, kita akan menghitung tonase waste. Maka berdasarkan rumus, nilai tonase waste yang akan kita dapatkan yaitu 120.000. Langkah terakhir, kita akan mencari nilai umur tambang berdasarkan dari hasil yang didapatkan melalui tonase ore dan tonase waste. Sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, sebaiknya kita harus membaca catatannya terlebih dahulu. Catatannya yaitu target produksi kami tetapkan sebanyak 20.000 ton per bulan. Berdasarkan rumus umur tambang, yaitu jumlah cadangan per target produksi, maka umur tambang yang kita peroleh adalah 7 bulan. Maka semua nilai data yang udah kita lakuin dari atas hingga sekarang akan kita bentukkan sebuah data dengan menggunakan konsep array. Maka semua nilai data yang kita peroleh adalah elevasi tonase ore 95, elevasi tonase waste 130, nilai tonase ore 30.564, nilai tonase waste 120.000, nilai umur tambang akhir yang didapat selama 7 bulan. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 18. Terima kasih.